Salam adik-adik. Selamat bergabung dalam ibadah sekolah minggu Gereja Parapa Resort GKE Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah minggu GKE Parapa hari ini mendapatkan kesempatan untuk menemani kalian beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya. Apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, kelas besar sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adikku yang di rumah, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau membuka ibadah kita dengan satu pujian, tapi kakak mau untuk lagu pujian yang satu ini kita nyanyikan dengan semangat ya. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, ayo kita nyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Adik-adikku, marilah kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menaikkan doa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur sebab Engkau telah menjaga istirahat kami. Dan kami mulai merasakan hati yang baru dengan kesehatan kami yang cukup. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau bersama-sama memberikan pujian dan penyembahan kami yang terbaik hanya untuk kepujian dan hormat nama Tuhan. Kami siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam rangka ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kami persilahkan untuk duduk kembali. Adik-adik, nah pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat yang teduh, kita dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari.
dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaannya dan renungan harian kalian pada pagi hari ini terdapat dari Alkitab 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 31. Kakak kasih tema kecil tapi hebat. Dan ayat hafalan adalah ayat yang ke-27 yang berbunyi, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Nah, adik-adik, ayo kembali kita naikkan pujian. Adik-adik duduk berdiri dengan judul Allah Peduli. Pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadikanlah bijak. Amsal pasal 6 ayat 6. Ingat, semut serangga bertubuh kecil ini beberapa kali disebutkan dalam Alkitab. Semut adalah hewan pekerja yang sangat rajin. Semut bergerak 24 kali sehari. Kecepatan hewan bungil ini 0,5 km per jam. Jika diandaikan kecepatan semut seukuran manusia adalah 80 km per jam, wow, cepat naik motor sambil ngebut ya. Semut hidup secara berkelompok atau berkoloni, meskipun tidak punya pemimpin.
Tapi semut memiliki pembagian kerja yang sangat rapi. Ada yang bekerja mencari bahan makanan. Kalau ratu semut tugasnya bertelur sepanjang waktu. Ada juga yang bertugas merawat telur-telur dan bayi semut. Hebatnya, mereka tidak saling iri dengan tugas yang berbeda itu. Semut tetap kompak dan saling menolong dalam bekerja sama demi koloninya. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Kalau papa dan mama memberi tugas yang berbeda kepadamu, dan kakak serta adikmu, apakah kamu suka iri hati? Bila pekerjaan saudaramu nampak lebih darimu atau lebih ringan darimu, jangan iri lagi ya. Masa kalah sama si semut sih? Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab kembali, kita naikkan pujian kita. Adik-adik diundang berdiri, kita menyanyi dengan judul Pertolonganmu. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Kembali kami melipat tangan kami, seraya menundukkan kepala di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Untuk kesempatan kali ini, boleh ada sebagaimana ada. Berterima kasih untuk hidup yang masih dibimbing dan dipelihara oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, kami mau membaca Alkitab. Biarlah Engkau, Tuhan, yang terus menolong, menghikmati, sehingga boleh membaca dengan baik dan benar, betul-betul oleh hikmat surgawi.
biar memahami apa maksud Allah yang tertuang dalam teks Alkitab yang hendak dibaca saat ini. Dan biarlah pembacaan Alkitab saat ini boleh jadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan almanak Nas GKE diambil dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 16 dengan perikop perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud dan akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose pasal 3 ayat 16a. Adik-adikku jagoan Kristus, Rasul Petrus menuliskan teguran yang keras kepada orang-orang yang bertobat kembali lagi melakukan hidup dalam dosa. Mereka dilibatkan seperti babi yang setelah dimandikan kembali lagi berkubang dalam lumpur. Juga sama seperti anjing yang memakan muntahnya kembali. Ih, jorok. Ketika kita bertobat dan diampuni, Tuhan membersihkan kita dari dosa. Tentu saja seharusnya kita menjaga diri kita yang telah bersih ini agar tidak tercemar oleh dosa lagi. Kalau kita kembali menyukai dosa seperti hidup di dalamnya, hal itu sama saja dengan mengotori diri kita sendiri. Dosa ibarat muntah dan kotoran yang seharusnya membuat kita jijik. Jangan menyukai perbuatan dosa. Jangan biarkan diri kita dicemari oleh dosa. Adik-adik, bersihkanlah hati kita setiap hari dengan firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Ketika Tuhan menegur kita melalui firman-Nya, segeralah bertobat dan berbalik dari kesalahan kita. Jangan kembali lagi seperti babi ke lumpurnya. Bagi mereka yang cocok, apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. 2 Petrus pasal 2 ayat 22. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, melewati cerita Alkitab, apa yang kita lakukan? Adik-adik, ikutin gaya kakak yang di depan. Adik-adik diundang berdiri, dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Kita masih lagi adik-adik. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Kembali terangkat pujian dengan judul Kau Telah Memilihku. Sebelum
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepala dan tutup matanya. Marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau terus menyertai acara sekolah minggu kami, meskipun kami ibadah masih secara online. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan, pikiran kami, konsentrasikan kami, sikap kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. "Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi.
teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah video animasi cerita tentang Yunus yang ditelan ikan besar. Adik-adikku, melalui cerita tersebut kita melihat bahwa Yunus sempat tidak taat, tidak setia pada perintah Tuhan. Dan pada akhirnya karena dia tidak taat dan setia pada perintah Tuhan, ia ditelan oleh ikan besar. Namun ia berseru, ia berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Dalam seruan dan doanya, akhirnya Tuhan pun memerintahkan agar ikan besar tersebut memuntahkan Yunus, dan Yunus pun dapat bebas dari perut ikan besar tersebut. Dan setelah itu Yunus bertobat dan ia pun melaksanakan perintah-perintah yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, melalui Yunus kita belajar ketika kita diberikan perintah di mana Tuhan memakai orang tua kita, Tuhan memakai guru-guru sekolah minggu kita ya untuk memberikan nasihat, untuk memberikan perintah sesuai dengan firman Tuhan, maka kita tidak boleh melawan, kita tidak boleh pergi, dan kita tidak boleh menutup telinga untuk tidak mau mendengar. Tetapi kita harus mau memberi diri untuk mau mendengar dan taat melakukan perintah-perintah yang diberikan oleh orang tua maupun guru sekolah minggu kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Contoh, ketika kita diberikan perintah ya untuk membantu orang tua kita yang sedang dalam kesibukannya, kita disuruh ya untuk mengambil barang-barang di mana barang-barang tersebut diperlukan oleh orang tua kita, maka kita jangan lari ataupun pergi, tapi kita harus mau membantu mengambil barang yang diperlukan oleh orang tua kita. Ketika guru sekolah minggu mengatakan kepada kita untuk jangan malas baca Alkitab,
jangan malas berdoa, jangan malas untuk beribadah. Maka kita harus taat dan setia pada perintah tersebut, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan harus memberikan diri untuk menjadi anak yang rajin berdoa. Sebelum makan kita doa, sebelum tidur kita berdoa, bangun pagi kita pun berdoa, dan kemanapun kita pergi kita juga berdoa. Adik-adik yang terkasih, minggu ini kita memasuki minggu Advent yang pertama, yaitu di mana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada akhir zaman. Masa Advent sebagai masa penyadaran diri dan pertobatan, di mana kita sedang mempersiapkan diri menyambut dan merayakan Natal, serta mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya untuk menyatakan kuasa serta penghakimannya pada dunia dan seluruh umat manusia. Nah, adik-adikku, selamat memasuki dan merayakan Advent pertama sebagai persiapan kita dalam menyambut dan merayakan Natal serta menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pada akhir zaman. Adik-adikku, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, pejamkan matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa di sorga, Maha Mulia. Engkaulah Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas cerita firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang taat dan setia pada setiap perintah-perintah-Mu, melewati orang tua kami, guru-guru sekolah minggu kami, dan melewati orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah Tuhan, dalam kami memasuki masa Advent yang pertama ini, kami anak-anak-Mu semakin belajar mendalami firman-Mu untuk hidup menjadi anak-anak yang setia dan taat dalam melakukan perintah-perintah Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan pengharapan kami, yang dimana kami tidak lupa menyerahkan kiranya Tuhanlah yang selalu menjaga, memelihara, melindungi kehidupan kami, seluruh anak-anak sekolah minggu-Mu, dan juga memberkati seluruh kehidupan orang tua kami, dan juga sanak saudara serta seluruh keluarga kami, dan juga seluruh guru-guru sekolah minggu di Jemaat GKI Parapah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kepada kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Namun sebelum itu, dengarlah firman Tuhan tentang persembahan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Demikian bunyinya, kamu akan diperkaya dengan segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Adik-adik yang terkasih, kakak ajak kita bersatu dalam doa. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan matanya, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mulia, yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, baik itu terutama berupa kesehatan, kekuatan, dan sukacita bahagia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami di tengah-tengah keluarga kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami berupa bentuk barang duniawi, yaitu uang. Kami mohon Tuhan Engkau berkati persembahan ini agar menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga dengan persembahan ini dapat mendukung setiap pelayanan di gereja-Mu, terkhususnya dalam ruang lingkup sekolah hari Minggu Gereja Parapah.
Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, kakak undang berdiri sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dengan judul Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Adik-adikku yang ada di rumah, jagoan Kristus, Raja Hizkia memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah. Namun suatu hari ia jatuh sakit. Karena penyakitnya itu sangat parah, ia akan segera meninggal dunia. Betapa sedih hati Raja Hizkia. Lalu ia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkannya. Tuhan dengan permohonannya kepada Nabi Yesaya, Tuhan berfirman bahwa ia akan memberikan tambahan umur sebanyak 15 tahun lagi kepada Hizkia. Nabi Yesaya lalu menyampaikan perkataan Tuhan itu. Setelah dirinya menjadi sehat kembali, Raja Hizkia kedatangan tamu. Merkodah, Baladan, Raja Babel mengunjunginya hendak memberi ucapan selamat atas kesembuhan Raja Hizkia. Raja Hizkia sangat senang mendapatkan kunjungan itu. Dalam kesempatan itu, ia lalu memamerkan seluruh kekayaannya kepada Raja Babel. Segala harta benda miliknya diperlihatkan kepada Raja Babel supaya dirinya mendapat pujian. Akibat kesombongan ini, Raja Hizkia mendapat hukuman. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan menegur perbuatannya. Kelak Raja Babel akan mengangkut semua kekayaan Raja Hizkia itu. Kerajaan Babel akan menguasai Israel
dan mengambil seluruh kekayaan sekian. Itulah akibat dari kesombongan. Kalau kita memiliki sesuatu, janganlah kita menyombongkannya. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan yang memberikan kepada kita semua itu. Kesehatan kita, kepandaian kita, harta benda, dan segalanya yang kita nikmati adalah pemberian Tuhan. Muliakanlah Tuhan dan jangan menyombongkan diri sendiri. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Amsal pasal 21 ayat 4. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir, tetapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas seluruh penyertaan yang Engkau berikan kepada kami sehingga rangkaian acara ibadah ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih pula telah membimbing kami dengan firman-Mu yang menjadikan petunjuk hidup. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum akhir ibadah, kita menyanyi bersama dengan judul Kuat Hebat Besar. Adik-adik akan undang untuk berdiri. Adik-adik yang ada di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapa, Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.